Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Kundi, NIM 2019-6116. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV. Yang perlu kita ketahui yaitu apa itu HIV. Jadi, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Di dalam tubuh kita terdapat sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap serangan benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Selanjutnya, kita juga harus perlu ketahui apa itu AIDS. Jadi, AIDS itu adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, apakah itu AIDS? Jadi, AIDS itu ditularkan dari orang ke orang. Sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik atau kumpulan tanda dan gejala. Perkembangan dari HIV menjadi AIDS, yaitu periode jendelanya itu dari 3 sampai 6 bulan. HIV itu dari 3 sampai 10 tahun, dan AIDS itu 1 sampai 2 tahun. Nah, virus HIV adanya di mana? Jadi, virus HIV terdapat di dalam sel darah putih yang terdapat di yang pertama itu cairan tubuh, yang kedua air mani atau semen, yang ketiga cairan vagina, dan yang keempat itu air susu ibu. Cara penularan HIV yaitu lewat cairan darah. Yang pertama transfusi darah, yang kedua pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Yang ketiga, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit atau yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Nah, penularan HIV bukan karena jenis narkoba yang dikonsumsi, tapi cara pemakaiannya. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Penularan melalui cairan kelamin, melalui hubungan seksual tanpa kondom, vaginal seksual, oral seks, dan anal seks. Penularan melalui ibu yang HIV kepada anaknya. Penularan dapat terjadi selama proses kehamilan, proses persalinan menyusui. Kemungkinan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. AIDS tidak menular melalui ciuman, pelukan, WC, sentuhan, alat makan, nyamuk, atau tinggal serumah. Risiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku yang pertama suka berganti-ganti pasangan, yang kedua dia menggunakan kondom, yang ketiga penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya bersama-sama atau sharing. Pencegahan HIV atau AIDS. Bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Gunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian atau tidak steril. Hindari pemakaian segala alat atau bahan tidak steril. Nah, cara kita ketahui apakah kita terinfeksi HIV atau tidak. Yang pertama itu melalui tes darah untuk melihat ada atau tidaknya antibodi HIV, proses VCT atau voluntary counseling and testing. Rahasia, sukarela, dan jelas tujuannya.
tes HIV tidak boleh dipaksakan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan tidak boleh mewajibkan adanya tes HIV secara mandatori atau tes HIV secara wajib bagi pekerja atau buruh dalam proses rekrutmen. Perkembangan dari HIV menjadi AIDS itu akan tertular dari periode jendela yaitu 3-6 bulan, HIV 5-10 tahun, dan AIDS 1-2 tahun. Penyakit lain yang terkait dengan HIV yaitu kelelahan, diare, demam, limfadenopati, dan wasting. Di sini ada beberapa gambar orang yang terinfeksi HIV. Pengobatan HIV sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang sekarang ada yaitu ARV atau antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangbiaknya virus HIV. Dalam tubuh terapi, ARV memberi kesempatan pada ODA untuk hidup lebih produktif. Nah, perlukah kita menjauhi ODA? Nah, setiap ODA atau orang dengan HIV/AIDS masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. ODA tidak boleh mendapat stigma atau pandangan buruk atau diskriminasi dari masyarakat. Pengucilan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang penularan HIV. Nah, sekian dari saya penyuluhan tentang HIV. Semoga bermanfaat.